Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ustadzah Retno, kita akan belajar tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau tanaman. Oke, sebelum belajar, seperti biasa kita mulai dengan berdoa. Sikap berdoa, tangannya ditengadahkan, kepalanya tundukkan, mulutnya berdoa, hatinya mengikuti. Anak-anak kita awali ya, berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anak semuanya, tujuan belajar kita kali ini yang pertama, dalam belajar bahasa Indonesia kita akan belajar menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Kemudian untuk belajar PPKN-nya, kita akan menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan kegiatan bersama. Untuk materi matematikanya, kita akan belajar menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Berikutnya yang ketiga adalah materi SBDP. Insya Allah kita akan membuat karya dari macam teknik potong, yaitu merobek dan menggunting dengan benar dan rapi dengan media alam. Oke anak-anak semuanya, yang pertama materi bahasa Indonesia. Yuk perhatikan gambar dan bacaannya ya. Oke anak-anak, lihat di gambar ini kita akan melihat beberapa jenis tanaman. Yang pertama ada tanaman singkong, kemudian ada tanaman kentang ya, kemudian di situ ada tanaman kunyit ya, kemudian ada tanaman pisang, ada cocor bebek, ada bawang merah, terus di situ ada tanaman apa ini ya, rimpang. Oke, anak-anak kita baca ya materinya, pertumbuhan tanaman. Siap? Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, untuk materi bahasa Indonesia ini, tugas anak-anak adalah menuliskan cara perkembangbiakan tumbuhan berdasarkan bacaan yang tadi kita baca ya. Kemudian ditulis di buku tulis halus tematik anak-anak. Ya, kalau sudah ditulis, boleh anak-anak mengisi mutaba'ah saja, tidak perlu memfoto hasil tulisan anak-anak untuk laporan kepada wali kelas masing-masing. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan untuk materi pembelajaran PPKN. Di pembelajaran PPKN, ya kita akan belajar tentang
pentingnya bekerja sama. Yuk kita simak materi berikut. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, dari bacaan ini, anak-anak kita bisa mengetahui betapa pentingnya bekerja sama dengan orang lain. Karena jika kita tidak bekerja sama dengan orang lain, maka kadang-kadang kita bisa mengalami kecelakaan atau kita bisa mengalami kesalahan yang biasanya ya itu akan membuat kita sedih ya. Kita juga akan merasa bersalah kalau misalnya kita yang tidak fokus gitu ya, anak-anak, kita tidak fokus saat bermain lompat bambu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya bagaimana kita bekerja sama dalam sebuah permainan. Sekarang tugas anak-anak adalah menceritakan pengalamanmu saat bekerja sama dengan orang lain. Tentu anak-anak punya pengalaman ya ketika bekerja sama dengan orang lain. Seperti misalnya pada saat Idul Adha kemarin. Nah, kita bekerja sama dengan siapa? Dengan para pemotong ya, dengan para tetangga untuk bisa membantu memotong hewan kurban kita bersama-sama. Kemudian kita bisa membagikan hewan kurban itu ya dengan cepat. Karena kalau kita motong sendiri, kita akan kesulitan. Tanpa ada kerjasama dengan orang lain, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah proses kegiatan akan menjadi lebih lama. Oke, berikutnya materi matematika. Untuk matematika kali ini, ya anak-anak silakan perhatikan penyelesaian hasil bagi tanpa sisa yang sudah ada di tampilan layar ini. Pertama ya, anak-anak siapkan, boleh menyiapkan ya 2 biji kacang merah, kemudian letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Ya, bisa lepek, bisa piring kecil ya. Kemudian biji yang ada ya kita masukkan ke dalam toples dulu. Masukkan 10 biji ke dalam toples ya, 10 biji dalam toples. Kemudian 2 piring yang sudah kita siapkan ya, kita pindahkan ya, kita pindahkan biji yang ada di dalam toples ke dalam 2 piring kecil yang sudah kita siapkan satu persatu. Nah, satu persatu kita tuliskan dengan kalimat matematikanya berupa angka-angka. Contohnya 10 dikurangi 2 sama dengan 8, ya kan? Kemudian kurangi lagi karena di dalam toples masih ada kan ya. Maka kita ambil lagi 2. Jadi tadi kan tinggal 8 yang di dalam toples. Kita keluarkan lagi 2 untuk masing-masing ditaruh di 2 piring ya. Maka 8 dikurangi 2, kacang yang di dalam toples tinggal 6. Berikutnya kita ulangi lagi karena masih ada 6 ya di dalam toples ya. 6 biji kacang tersebut kita keluarkan lagi 2. Maka jadi berapa? Ya, 6 dikurangi 2 jadi berapa anak-anak? Iya, betul sekali. Jadi 4. Baik. Kemudian lakukan berulang terus sampai biji yang ada di dalam toples itu habis. Nah, ada 5 biji kacang merah yang sudah berada di atas piring ya masing-masing.
Maka kejadian seperti ini kalau dituliskan dalam kalimat matematika yang berupa angka adalah 10 dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, sampai habis tadi ya, sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa, itu disebut dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat anak-anak tuliskan dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kok bisa 5, Us? Iya, bisa 5, kita lihat angka 2-nya. Angka 2-nya yuk coba kita hitung di yang pertama tadi, kita menuliskan kalimat matematika setelah kita menuliskan kacang-kacang yang sudah dimasukkan ke dalam piring habis ya, yang ada di toples habis, kacang yang ada di toples habis, kemudian pindah ke dalam piring ya. Kita akan hitung langkahnya. Jadi angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 sehingga hasil bagi dari 10 dibagi 2 sama dengan 5. Baik, anak-anak yang masih bingung ya, boleh mengulangi lagi dengan melihat buku paket ya di halaman 145 ya. Nanti dilihat di situ ada teknik cara menghitung pembagian dengan hasil dengan tanpa sisa ya, artinya habis. Pembagian yang habis. Oke, berikutnya anak-anak kita akan belajar materi SBDP. Untuk SBDP kita lihat ya pada buku paket halaman 148 ya. Anak-anak perhatikan teknik pembuatan karya mozaik. Ada 3 langkah ya anak-anak. Ada 3 langkah karya pembuatan mozaik. Pertama adalah anak-anak mengambil beberapa helai daun kering ya, daun kering yang ada di sekitar rumah anak-anak. Kemudian yang kedua, robek daun kering itu menggunakan tangan boleh atau juga bisa menggunakan gunting. Setelah itu, langkah yang ketiga, kita menempelkan potongan daun tersebut pada gambar. Jadi anak-anak menyiapkan kertas HVS ya atau kertas folio, kemudian anak gambari dengan pensil, boleh pakai pensil pewarna yang warna hitam boleh atau pakai pensil juga. Kalian membuat sketsa gambar yang kemudian sketsa gambar tersebut ditempeli oleh daun kering yang sudah kita potong-potong sebagaimana contoh yang ada di buku paket halaman 148. Oke, baik, lanjut. Untuk kegiatan ini tugasnya apa saja Ustadzah? Baik, untuk di pembelajaran 1, 2, 3 subtema 4 ada 3 saja tugasnya. Yang pertama, anak-anak menuliskan cara perkembangbiakan tumbuhan berdasarkan bacaan pada buku paket halaman 144 sampai 145. Yang kedua, anak-anak silakan menceritakan pengalaman anak-anak saat bekerja sama dengan orang lain. Di mana menceritakannya Us? Silakan anak-anak bisa menuliskannya, menceritakannya di buku tulis tematik ya, buku tulis tematik. Ceritakan paling sedikit 5 kalimat saja ya, paling sedikit 5 kalimat. Kalau anak-anak ingin mengembangkannya lebih dari 5 kalimat boleh. Untuk tugas yang ketiga adalah membuat karya mozaik berdasarkan 3 langkah yang tadi sudah kita sebutkan di halaman 148. Kemudian hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke ustadzah wali kelas masing-masing. Baik anak-anak semuanya, untuk subtema 4 pembelajaran 1, 2, 3 Ustadzah Retno cukupkan. Sebelum kita akhiri materi kali ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Dan doa penutup majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam sehat, ceria, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.